Bapak, Ibu, saudari-saudara yang kekasih, kembali lagi dalam program Morning Call GPIB. Saat ini hari Sabtu 21 Agustus 2021, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini menyapa kita dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Namun yang menjadi titik tolak perenungan kita pagi hari ini dari ayatnya yang ke-35. Sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puji syukur ya Tuhan Allah, kami haturkan atas begitu besar kasih karunia-Mu dalam sepanjang kami boleh beristirahat. Terima kasih bahwa pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebab itu bersabdalah, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam kasih Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 36, di mana saya mengambil ayat 35 sebagai bahan renungan buat kita pagi hari ini, menyatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudariku dimanapun berada, pada orang-orang tua, maka bagi mereka menggunakan masker ketika berada di ruang publik itu akan menjadi penderitaan buat mereka. Dengan alasan sesak nafas lah dan sebagainya. Bagi mereka yang punya mobilitas yang cukup, maka ketika PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat itu diterapkan, maka bagi rekan-rekan kita, kekasih-kekasih kita, saudara-saudara kita yang terpapar virus COVID-19 ini, lalu mengalami proses penyembuhan dan pemulihan yang cukup panjang, itu juga membuat mereka merasa kesulitan. Harus isolasi mandiri lagi, harus cek PCR lagi, dan banyak hal lainnya. Terlebih, kesedihan yang diakibatkan oleh kematian orang-orang yang kita kasihi.
mengucurkan air mata ketika menyaksikan kekasih kita, orang-orang yang kita kenal, itu harus dikebumikan dengan cara protokol kesehatan yang berlaku. Hanya 1-2 orang yang bisa menyaksikan, itu pun pakai jarak. Belum lagi penderitaan yang diakibatkan karena kehilangan pekerjaan. Dan banyak hal lain yang dirasakan berbeda oleh tiap-tiap orang manakala pandemi ini terjadi. Nah, Bapak, Ibu, saudari-saudara yang kekasih, dalam konteks kita pagi hari ini, rupa-rupanya orang Kristen Yahudi pun mengalami yang orang-orang Kristen Yahudi ini, mereka dianiaya. Mereka mengalami penindas, mereka terpuruk, bahkan hidup penuh kekhawatiran kalau nyawa mereka diintai. Nah, terhadap kondisi ini, Paulus kemudian berinisiatif untuk memberi mereka semangat agar mereka tetap kuat, agar mereka tetap teguh percaya mereka. Nah, penindasan di tengah penganiayaan, di tengah keterpurukan pun, kasih Kristus akan terus menjadi bagian hidup orang percaya. Ada kuasa yang sanggup memberikan perlindungan bagi orang percaya. Dan kuasa itu nyata dalam kasih-Nya, kasih Kristus, sehingga tidak ada satupun musuh yang dapat melawan mereka. Artinya, Bapak Ibu, dalam kondisi terpuruk pun, dalam kondisi tertindas pun, orang percaya, orang Kristen Yahudi pada waktu itu akan tetap mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Ada jaminan bagi orang percaya bahwa dalam keterpurukan ada karunia yang disediakan. Karena itu, jangan pernah takut, jangan pernah menyerah, dan harus terus berjuang saudara-saudaraku yang ada di luar sana yang sedang menyaksikan kanal YouTube ini, dari semangat yang disampaikan oleh Paulus kepada orang Kristen Yahudi yang ada di Roma pada waktu itu, mari belajar. Yang pertama, bahwa dalam masa sulit pun kasih Kristus akan selalu nyata. Karena itu, jangan pernah menyerah dengan segala keadaan yang sulit. Imanilah dalam setiap tantangan dan pergumulan yang disediakan sebagai bentuk perlindungannya. Entah dari siapa, Tuhan pasti mengutus mereka untuk memberikan kita kekuatan, untuk memberikan kita perlindungan, untuk tetap membuat kita bersemangat. Karena itu jangan pernah menyerah. Bahkan ketika kita hendak berkarya. Hal yang kedua, jangan pernah takut untuk menyatakan apa yang saat ini hendak kita lakukan. Ketika ada cemooh, ketika ada kritikan, jangan pernah takut untuk melangkah. Bila langkah kita itu turut dengan kehendak Tuhan. Maka yakinlah, ketika langkah yang kita jalani adalah sudah seturut dengan kehendak Tuhan,
Tuhan pasti menyertai kita. Nah, kiranya ketika Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada dimanapun, ketika kita mendengarkan renungan firman Tuhan pagi ini, kita dapat kekuatan dan semangat baru untuk berjuang di tengah situasi yang sulit, menyatakan keyakinan iman kita bahwa Tuhanlah penolongku, Tuhanlah pelindungku, bahwa kasih-Nya bagi kita yang percaya kepadanya tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Renungan pagi hari ini memberi kami semangat baru ya Tuhan, untuk berkarya, untuk tidak pernah takut, untuk tidak pernah menyerah ketika kami mengalami kesulitan, ketika kami berhadapan dengan tantangan hidup, bahkan ketika kami berada dalam situasi dan kondisi seperti saat ini. Karena itu ya Tuhan Allah, dengan kasih-Mu kami akan melangkah, kami akan berjuang untuk menapaki hari-hari kami ke depan. Di sepanjang hari ini kami mohon kasih karunia Tuhan, agar setiap langkah juang kami boleh tetap menyatakan iman percaya kami. Terima kasih ya Tuhan Allah. Ini doa kami. Dalam kasih Yesus Kristus, kami memohon tuntunan dan kasih-Mu. Amin. Jangan lupa subscribe, beri thumbs up-nya, lalu kemudian boleh berbagi ketika Bapak Ibu memperoleh berkat dari renungan pagi hari. Tuhan memberkati. Tuhan tak pernah janji